warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Salsabila Iklila Fairuzana. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan telah kami karuniakan kepada Daud seorang putra bernama Sulaiman. Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Sad ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam berdakwah berdasarkan ajaran kitab Zabur, yakni kitab yang diturunkan kepada ayahanda tercintanya Nabi Daud alaihissalam. Walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadikil mu'minin. Dan telah kami karuniakan kepada Daud dan Sulaiman sebuah ilmu. Mereka berdua berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami di antara banyak hambanya yang beriman. Quran surah An-Naml ayat 15. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman yang terdapat di dalam surah Sad ayat 35. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan sebuah kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun di muka bumi ini. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan karuniakanlah aku sebuah kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang setelahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengkaruniakannya sebuah kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh satu orang pun di muka bumi ini. Dan Allah lebihkan ia bukan hanya sebagai seorang raja untuk bangsa manusia, tetapi ia juga raja untuk bangsa jin dan binatang. Sampai angin yang berhembus pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan mematuhi semua perintahnya, sampai angin itu siap untuk membawa Sulaiman alaihissalam kemanapun dia akan pergi. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab wasyayatina kulla bana'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Quran surah Sad ayat 36 sampai dengan 38. Semuanya tunduk kepada Sulaiman alaihissalam dan siap berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman alaihissalam berasal dari seorang raja yang memiliki pasukan dan bala tentara yang terdiri dari bangsa jin, manusia, dan burung-burung. Semuanya berbaris dengan tertib, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Naml ayat 17. Wa husir ali Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia yang sangat mulia karena ia dikaruniakan oleh Allah sebuah kemampuan yang tidak akan pernah dimiliki oleh satu orang pun di muka bumi ini, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam mampu berbicara dengan binatang sebagaimana yang dikisahkan dalam surah An-Naml ayat 18 dan 19. Ketika itu Sulaiman alaihissalam beserta pasukan dan bala tentaranya yang berasal dari pasukan jin, manusia, dan binatang-binatang berbaris dengan tertib dan akan melakukan perjalanan ke sebuah kota yang terdapat di bagian barat daya Arab Saudi, sekitar 67 km dari kota Makkah. Ketika itu, di dalam perjalanan ia sudah sampai ke dalam suatu lembah, di mana lembah tersebut terdiri dari banyak sekali semut.
sehingga semut-semut yang melihat Sulaiman dan pasukannya sungguh sangat khawatir akan terinjak-injak olehnya. Dan berkatalah satu orang ratu semut yang berkata, "Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yash'urun." Dikisahkan dalam suatu riwayat, ratu semut tersebut bernama Ratu Jirsan yang berasal dari Bani Syihiban. "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kalian tidak terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sungguh mereka tidak menyadari adanya kalian." Kemudian Sulaiman yang mendengarkan perkataan ratu semut tersebut, fatabassama dhahikan min qawliha, ia tersenyum sambil tertawa. Dan Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham agar aku mampu mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mampu melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi. Maka masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan orang-orang yang salih. Quran Surah An-Naml ayat 19. Ketika itu Sulaiman alaihissalam langsung memerintahkan pasukan dan bala tentaranya untuk mencari jalan lain agar tidak menginjak semut-semut tersebut. Lantas semut yang melihat itu langsung kagum dan begitu hormatnya melihat anugerah yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang mampu menundukkan banyak wanita. Dikisahkan dalam suatu riwayat hadis Bukhari nomor 5242 dan hadis riwayat Ahmad nomor 7715. Ketika itu Sulaiman alaihissalam berkata, "Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling untuk menggauli seluruh istriku agar ia melahirkan anak laki-laki yang dapat berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kebenaran agama Allah." Akan tetapi di antara seluruh istri Sulaiman alaihissalam tidak ada satupun yang melahirkan anak, kecuali satu orang yang melahirkan setengah anak karena ia lupa mengucapkan insya Allah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 6720 dijelaskan yang dimaksud dari setengah anak itu anak yang lahir dalam keadaan cacat atau tidak normal. Di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 20-44 dikisahkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam mampu menundukkan seorang wanita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang sangat besar. Wanita ini bernama Ratu Balqis dan ia memiliki kerajaan bernama Kerajaan Sababiyah. Ketika itu Sulaiman alaihissalam hendak memeriksa kawanan burung, tetapi ia tidak melihat adanya hudhud. Sulaiman alaihissalam berkata, "Hudhud, apabila engkau tidak datang kepadaku, maka aku akan menghukummu dengan hukuman yang sangat pedih. Atau aku akan sembelih engkau apabila engkau tidak datang kepadaku membawa kabar gembira." Hudhud datang kepada Sulaiman alaihissalam membawa kabar gembira bahwasanya ia melihat seorang wanita yang menyembah matahari dan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Sulaiman alaihissalam berkata, "Pastikan bahwasanya kamu berkata perkataan yang benar dan tidak berdusta kepadaku." Hudhud langsung datang untuk memeriksa bahwasanya ia memberikan kabar gembira kepada Sulaiman alaihissalam. Kemudian Sulaiman alaihissalam memerintahkan Hudhud untuk mengirimkan sebuah surat yang berisi, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin." Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Janganlah engkau berlaku sombong dan datanglah kepadaku sebagai umat yang berserah diri kepada Allah." Lantas Ratu Balqis yang menerima surat itu dari Sulaiman alaihissalam langsung tertegun dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengirimkan Sulaiman harta benda yang sangat bermanfaat untuknya. Akan tetapi Sulaiman alaihissalam berkata, "Sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah kepadaku jauh lebih baik daripada engkau."
Nabi Sulaiman alaihi salam pun mengumpulkan seluruh pasukan pembesarnya dan bertanya kepada mereka, "Wahai pasukanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawakanku singgasana yang dimiliki oleh Ratu Balqis?" Lantas Ifrit dari golongan jin berkata, "Wahai Sulaiman, akan kubawakan engkau singgasana yang dimiliki oleh Ratu Balqis sebelum engkau mengedipkan mata dan bangun dari tempatmu." Kemudian Ratu Balqis sudah sampai di depan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ketika akan masuk ke dalam istana, ia melihat sebuah lantai yang bentuknya seperti kolam yang sangat luas. Dan ia menyingkapkan penutup betisnya. Maka berkatalah Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Balqis, "Sesungguhnya itu hanya lantai yang berlapis-lapis oleh kaca." Ratu Balqis sudah menyadari segala perbuatannya yang ia menyombongkan dirinya dan tidak patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ratu Balqis berdoa kepada Allah, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Quran surah An-Naml ayat 44. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang diceritakan oleh Allah dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita sama-sama mengamalkan doa-doa Nabi Sulaiman alaihi salam agar keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada kita, sehingga kita mampu berbahagia di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.